warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Novianti. Saya dari Kuliah PAUD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 1, penugasan 1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama konsep dasar dari pedagogik dan andragogik, dan yang kedua penjelasan bagaimana konsep pedagogik dapat memfasilitasi. Yang pertama yaitu apa pedagogi. Para pendidik tahu bahwa metode yang digunakan untuk membuat orang dewasa mempelajari beberapa konsep sama sekali berbeda dari metode yang digunakan untuk membuat anak belajar. Pemahaman ini telah memberi jalan bagi metodologi yang dikenal sebagai andragogik dan pedagogik, strategi yang berfokus pada orang dewasa dan berprihatin dengan membuat mereka belajar lebih efektif dan efisien. Dalam bentuk pokok bahasa andragogik. Meskipun konsep ini dikemukakan oleh pendidik Jerman Alexander Graf pada tahun 1833, secara resmi berubah menjadi subjek pembelajaran orang dewasa yang oleh Malcolm Cowles dari AS. Itu tadi yang bagian A. Yang sekarang bagian B, pedagogi, didasarkan pada studi tentang proses belajar anak-anak dan mencakup metodologi dan strategi yang digunakan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk mengacu pada teori instruktif dan guru untuk tidak hanya mempelajari subjek mereka, tetapi juga mereka yang diperlukan untuk menyampaikan pendidikan dalam subjek mereka. Definisi untuk Kamus Inggris Oxford untuk kata pedagogi: metode dan praktik pengajaran terutama sebagai subjek akademis atau konsep teoritis. Apa perbedaan antara andragogi dan pedagogi? Andragogik adalah metode yang praktik pengajaran belajar dan dewasa. Sementara peserta didik disebut peserta dalam andragogik. Mereka diberi label siswa. Dalam bidang pedagogik, instruktur disebut fasilitator atau pelatih di andragogik, saat mereka disebut instruktur atau guru dalam bidang pedagogik. Pedagogik bergantung pada gaya instruktur, sementara pedagogik adalah gaya belajar mandiri. Pedagogik memiliki tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang diterapkan, sementara tujuan dalam pedagogik fleksibel. Yang kedua yaitu konsep dasar pedagogik. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tugas pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan pendidik anak. Dalam bagian ini akan dibahas pengertian pedagogik, pendidikan dalam arti khusus dan dalam arti luas, yaitu pendidik mengajar dan melatih. Dalam artian pedos yang berarti anak laki-laki. Pada zaman kuno yang bekerjaannya mengantarkan anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kasihan pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu, yaitu supaya anak kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi pedagogik adalah ilmu pendidik anak. Dalam bahasa Inggris, istilah pendidikan dipergunakan perkataan education. Biasanya istilah tersebut dihubungkan dengan pendidikan di sekolah, dengan alasan bahwa di sekolah tepatnya anak didik mendidik oleh para ahli yang khusus mengalami pendidik dan latihan sebagai profesi. Dalam bahasa Belanda kita ditemukan untuk mendidik
Kata opvoeden, op ke atas, voeden memberikan makanan. Di sini memberikan makanan diambil kiasannya, yaitu memberi makanan-makanan rohani untuk meningkatkan kecakapan dan derajat seorang anak. Jadi, pendidik dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya setelah anak dewasa. Dengan segala cirinya, maka pendidik dianggap selesai. Pendidikan A dalam arti khusus untuk menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga, dalam arti tanggung jawab keluarga. Menurut dia, cara pendidikan secara prinsip adalah langsung dalam lingkungan keluarga. Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu, yang merupakan figur sentral dalam pendidikan. Jadi, proses pendidikan menurut pedagogik berlangsung sejak lahir sampai anak mencapai dewasa. Pengertian dewasa dalam dijelaskan pada bagian pembahasan tujuan pendidikan. Sekian dari saya, Rini Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.